Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Hari ini kita mulai di materi jarak jauh lagi. Materi untuk hari ini yaitu tentang ternyata saya cerdas. Wow, apa menurut kamu cerdas? Let's see. Jadi, kecerdasan itu apa sih? Kecerdasan itu ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat, pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar yang lainnya. Kecerdasan itu erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Jadi, kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut dengan tes IQ. Di sini ada juga faktor-faktor yang meliputi kecerdasan. Yang pertama itu faktor bawaan atau biologis. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan dalam memecahkan masalah ditentukan oleh faktor bawaan. Dan yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Maksudnya itu minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga ada faktor pembentukan atau lingkungan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan integrasi. Yang keempat, faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir itu ada faktor kebebasan. Manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sampai sini, apakah menurut kamu cerdas? Apakah kamu merasa cerdas? Jadi, banyak orang percaya bahwa cerdas adalah soal mendapatkan peringkat yang baik dan nilai ujian baik di sekolah. Banyak orang menganggap cerdas itu artinya kamu bisa mengerjakan hal-hal, misal pandai membaca rumus-rumus, cepat memecahkan soal matematika, menghafal, dan memahami segalanya tentang komputer. Ya, biasanya dikatakan cerdas itu seperti itu. Tapi di sini ada teori macam-macam kecerdasan menurut Dr. Howard Gardner. Jadi, yang pertama itu kecerdasan tuh ada di kecerdasan berbahasa atau linguistic intelligence. Jadi, apa sih linguistic intelligence itu? Linguistic intelligence yaitu orang yang berbakat dalam bidang bahasa, dapat mengerti dan menggunakan bahasa dengan mudah. Mereka gemar membaca, menulis, mengingat informasi, berbicara, dan membuat kosakata. Yang kedua, ada matematis logis, yaitu atau matematis logis atau logical mathematical intelligence adalah siswa tipe ini menggunakan angka dan konsep matematik dengan mudah. Mereka memahami penjelasan abstrak dan sering tertarik pada IPA. Nih, biasanya mereka dapat mengenali pola dan sering mempunyai cara yang tak biasa dalam memecahkan masalah, walaupun mereka tak dapat menjelaskan cara bekerjanya. Ada juga nih yang ketiga, kecerdasan spesial visual atau visual spatial intelligence. Siswa ini mengerti hubungan antara bentuk dan gambaran dalam berbagai ruang atau bidang yang berbeda. Mereka dapat dengan mudah menggambarkan secara artistik atas apa yang mereka lihat. Dan selanjutnya ada kecerdasan ritmis musikal atau musical rhythmic intelligence.
Jadi kalau musical reasoning intelligence ini, siswa ini sudah menjadi pembawaannya untuk selalu mendengar bunyi dan nada. Mereka mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap irama. Mereka akan membuat ketukan setiap waktu dengan stik, pensil, kayu, atau apa aja agar mereka dapat menjadi fokus sehingga pelajarannya dapat dengan mudah masuk dan dimengerti. Selanjutnya ada kecerdasan kinestik tubuh atau bodily kinestic intelligence. Jadi kalau ini, siswa yang memiliki kecerdasan kinestik tubuh dapat bergerak dengan anggun, kuat, dan lentur. Mereka membutuhkan kesempatan untuk sering bergerak dan biasanya mereka menyukai permainan yang menggunakan gerakan. Ada juga nih kecerdasan interpersonal. Kalau interpersonal intelligence yaitu siswa dengan tipe ini biasanya dapat bekerja sama dengan baik dengan banyak orang dan memimpin mereka. Ia mudah mengerti dan menanggapi perasaan orang lain. Nah, kalau yang terakhir ada di kecerdasan naturalis atau naturalist intelligence. Nih, kalau yang terakhir ini, siswa dengan kecerdasan ini memiliki pengetahuan yang mengagumkan mengenai alam seperti flora dan fauna, mempunyai kemampuan dan kepekaan bagaimana suatu benda dapat dimasukkan ke suatu kategori. Mereka yang senang ikan, kebun, memasak, dan sangat teliti dalam mengamati apa yang menjadi perhatiannya. Dari yang sudah Ibu jelaskan, dari macam-macam kecerdasan yang menurut Dr. Harvard ini, menurut kalian masuk ke dalam poin yang mana nih? Poin yang pertama, kedua, ketiga, atau yang selanjutnya? Coba didengerin lagi, masuknya yang kemana? Nih, karena kalau ini bisa mengetahui kita ada di poin-poin yang mana. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.